Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Adal amanah wa ballaghar risalah wa nasal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Awalan hayya nashkuru wa azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati wa nahtafila fi hadal makan al-mubarak insyaallah. Thaniyan salatan wa salaman daimaini mutalasimaini ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nasa minad dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Baiklah jamaah rahimahumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyunyikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jamaah rahimahumullah. Sesungguhnya kita diturunkan ataupun dilahirkan di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, yang tentunya tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menumpahkan darah sesama manusia. Adapun khalifah dibagi menjadi dua. Kalau kata Cak Nun itu dibagi menjadi dua, yaitu Nabi dan Rasul. Nabi bisa kita ketahui banyak Nabi yang dijadikan Allah Nabi itu banyak, tapi tidak dengan Rasul. Rasul cuma ada 25. Itu berarti sifat dan kualitas manusia itu pasti berbeda-beda. Ada manusia yang berkualitas Nabi dan manusia yang berkualitas Rasul. Tanggung jawabnya beda, manfaatnya juga beda. Rasul bertugas untuk mengajak umat dan Nabi hanya bertugas untuk menyampaikan. Itulah perbedaan antara kualitas Nabi dan Rasul. Jamaah rahimakumullah. Intinya apa? Marilah kita menjadi manusia yang berkualitas di muka bumi ini. Manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasu ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang baik perilakunya dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah sejatinya cita-cita manusia yang sesungguhnya, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Jamaah rahimahumullah. Tak luput dari pergaulan anak-anak muda sekarang yang tentunya sudah kita tahu banyak yang melenceng dari syariat-syariat agama. Banyak kenakalan-kenakalan yang dilakukan para pemuda zaman sekarang. Marilah para pemuda, tentunya saya sendiri dan teman-teman saya yang mungkin masih remaja, masih bisa disebut pemuda milenial zaman 4.0. Marilah kita tentunya menyadari bahwa syariat agama
adalah pokok-pokok kehidupan yang paling penting. Tentunya harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pada zaman sekarang pemuda tidak luput dari yang namanya pergaulan-pergaulan yang melenceng. Itu sudah pasti. Bisa disebut pemuda zaman sekarang itu bisa disebut al-mudassir, yang berselimut. Dalam Al-Quran surat Al-Mudassir, Allah berfirman, berbicara tentang pemuda zaman sekarang tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya kenakalan. Bisa disebut pemuda zaman sekarang adalah pemuda yang berselimut atau yang berkemul. Dalam surat Al-Mudassir ayat 1 dan 2, Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berkemul, kum fa'angdir, bangunlah lalu berilah peringatan. Warabbaka fakabbir, dan dilanjutkan di ayat 3, warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wathiyabaka fatohir, di ayat 4, dan bersihkanlah pakaianmu. Kita sejenak pemuda masihlah kita berkemul dan belum lepas dari selimut itu. Lalu di ayat 2 barulah Allah menyuruh kita untuk bangun, kum, lalu berilah peringatan pada sesama manusia. Warabbaka fakabbir, dan baru kita bisa mengagungkan Tuhan kita. Wasiyabaka fatohir, dan bersihkanlah pakaianmu, baru kita bisa menyucikan hati kita, membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat di masa lalu. Warujza fahjur, dan tinggallah segala perbuatan yang keji. Dan di ayat 5 dilanjutkan dengan itu, barulah kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang berdosa, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Baru kita menjadi hijrah, pemuda yang hijrah dan kafah secara syariat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Nun walaqala mimasurun. Ahlat tahiyat minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.